Oke, materi keempat ya. Saat ini Jaulian merasa ada satu kata yang harus kita bahas bersama, yaitu efisiensi. Dimana kecepatan dan kualitas meningkat, tapi cost-nya menurun. Contoh ya seperti e-learning yang kita hadapin sekarang ini. Goal-nya adalah belajar untuk mencapai kesepakatan dengan komunikasi. Speed, quality terjaga, makin bagus, cost berkurang. Sampai lupa kita pelajaran Mandarin ya, bukan business studies. Nah, the second introduction part 2. Ready? We go. Nah, jangan lupa ya, memulai hari dengan rasa bersyukur, grateful heart, efficiently. Ya, semoga ini jadi satu reminder juga bagi Jaulian dan kita semua. Oh, vocab baru ya. Yinhang, bank. Jingyan, pengalaman. Shouji, handphone. Haoma, nomor. Nah, ini kalau kita bilang ke orang, "Weh, lama gak ketemu nih, long time no see," itu ada satu kata khusus, "Hao ju bu jian." Nah, recently, belakangan ini, "Cuicing, mang, busy, senme, what." Jadi, "Cuicing, mang, senme," sibuk apa sih belakangan ini? Oke, kita move ke contoh ya. Nah, mungkin kali ini contohnya agak panjang ya. Ta zai Yajiada he Taigo Manhu. Dia di Jakarta dan Bangkok, Thailand ya. UKP Yinhang有8年的经验. Di Bank UKP ini ada pengalaman 8 tahun. Lalu Yao dong de shouji haoma. Kemarin kita belajar manajer, kita sekarang belajar direktur. Direktur Yao punya nomor handphone adalah 0812 3456 7890. Nah, sekalian kita pelajari angka 0 sampai 10 di sini ya. And then ini how cipucian seperti kita bahas tadi ya. Dia satu word gitu, how cipucian long time no see. Nah, ini cuicing mang sema. Nah, cuicing ini recently gitu, belakangan ini. Mang sema ini kalau bahasa Inggris jadi what you been up to gitu. Jadi ya belakangan lagi sibuk apa gitu. Kita Indo kan sama kayak di bahasa Mandarin ya. Tapi kalau Inggris jadi what you've been up to. Nah, 明天 tomorrow. Nah, ini kai hui sama hui yi sama-sama meeting ya. Nanti kita bisa lihat di sentence gimana cara pakainya. Yang tianpan 2:30. Nah, ini cai ini just about, baru saja. Misalnya cai jesu, baru selesai. Cai kaisi, baru mulai gitu. Baru saja mulai, baru saja selesai. Training培训 today 今天 will hui. Tapi jangan namanya William jadi Huian ya, bukan, nggak bisa gitu. Nah, bikin kaisi. Kita masuk ke sentence-nya ya. Ini agak bersusah-susah dahulu ya, baru belakangannya agak ringan. Nah, ini 我们明天早上 kita besok pagi 8 点开会, jam 8 pagi meeting. Nah, dia udah jelas 8 点ya. Jadi dia udah jelas 早上 berarti jam 8 pagi. Oke, the second one 昨天的会议, rapat kemarin. Oke, kalau mau rapat adalah kai hui. Nah, dan rapatnya itu sendiri adalah hui. Jadi sebenarnya panjangnya adalah kai hui. Disingkat jadi kai hui aja. Nah, kalau ini mau 昨天的开会2点半 boleh, mau 昨天的会议2点半 juga boleh. Nah, 2点半 itu 2.30.
Dia bilang 下午才结束. Jadi 下午 kan siangnya, 才结束 just ended. Oke, next itu 今天的培训 Today's training 会在 will be at gitu kan. 晚上7点开始 will start at 7. Wah, ini trainingnya malam ini. Training apa ya semalam gitu ya. Oke, semoga lebih gampang dimengerti ya yang ini. Nah, bagian pengetahuan tambahan untuk bahasa dan sosial ya. Oke, kita akan diskusi tentang apa itu pinyin, sentiao, qingsheng, dan bisun. Nah, ini cukup tahu saja. Kita di kelas bisnis pun perlu bahas sedikit ya. Nah, pinyin itu akan cover apa namakan sengmu sama yunmu. Nah, pinyin ini adalah cara membaca. Seperti kalau di bahasa bacanya bagaimana ABC-nya, seperti kayak teman-teman kita di bahasa Korea menggunakan Hangul. Korea ada katakana, hiragana, dan teman-teman bahasa Arab ada alif bata. Nah, sengmu ini adalah inisial ataupun konsonannya. Yunmu itu finalnya. Sengtiao adalah tones, qingsheng neutral tones. Nah, kita sudah tahu pinyin sebelumnya seperti apa. Kita bahas sengmu dahulu. Kita ambil dari bahasa Indonesia ya, yang dekat dengan kita. Contoh seperti kita mau spelling Budi, B-U-D-I-D, Budi. Itu adalah sengmunya bu, lalu yunmunya di, lalu fe-fe ni ini, fe-ni. Sengmunya fe, yunmunya ni. Semoga bisa dipahami dan direlasikan pada bahasa Mandarin. Nah, sengtiao ini nada, jadi seperti ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi ada satu tones ya. Pastinya yang Mandarin kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ada 5 nada, tapi supaya gampang kita bikin 4 saja ya. Yang ada a gitu. Oke, ini di table kanan ini suatu yang kita namakan cuying. Jadi dulu itu sebelum tahun 90-an, sebelum ada revolusi literasi di China ya. Jadi semua bahasa Mandarin masih menggunakan ya something seperti katakana hiragana ini untuk membaca. Jadi tidak ada alfabetnya, dan setelah ada standarisasi alfabet muncullah yang seperti begini. Jadi kalau kita baca adalah po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ge, ke, he, ji, ci, si. Nah, yang ini kita perlu naikkan lidah kita sedikit. Zh, sh, sh. R-nya nggak perlu naikin lidah. Lalu z, c, s. Nah, z, c, s ini biarkan aliran anginnya keluar dari gigi kita. Oke, ini suatu hal yang baru ya. Jadi kalau misalnya kita masih menjama-jama gitu ya wajar, karena satu hal yang dinamakan sengmu ini bukan satu yang familiar. Dia bukan seperti ilmu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Baik, kuncinya adalah yang dikotakin ini agak sedikit bisa kita jadikan patokan. Oke. Coba kalian baca dari atas ke bawah dengan pembacaannya. Po, te, ke, ci,
吃字. Nah, poteki itu seolah-olah ada hanya. Nah, kalau dalam istilah Ciaolian adalah Pontianakku, PTKQ. Pontianakku gitu. Nah, yang bawah itu sebenarnya tidak begitu susah, tapi yang di atas itu kalau kita ngelihat Pontianakku, nah berarti itu harus ada hanya. Contoh misalnya po punya po, tebie punya te, keli punya ke, qiguai punya qi. Nah, nanti kita akan bahas ini apa Pontianakku nanti ya, PTKQ. Nah, yang di depannya malah cara bacanya ada yang di kotak. Po, te, ke, ci. Seperti po, tuo, go, ji. Nah, ini kalau kita bahas abstrak akan bingung. Nanti di next-nya kita akan bahas pengetahuannya dengan lebih detail ya. Kira-kira yang ini cukup tahu aja ada seperti BUBU, DID, apa itu semu, apa itu yunmu. Lalu seperti VEV and ini, apa itu senmu, apa yunmu. Oke, ini hal menarik yang perlu kita bahas ya, adalah yunmu. Yunmu ini banyak sekali. Jadi senmu lebih sedikit daripada yunmu, kita bahas senmu aja yang inisialnya itu. Nah, ini finalnya ini A, O, E, I, U, Y yang paling penting. Seperti kalau bahasa Indonesia kan kita A, O, E, I, U titik 2 di atas. Itu bacanya Y. Nah, kita lihat yang sebelumnya itu, contoh ambil te ya, te sama te. Nah, te bie punya te. Nanti kita next akan bahas lebih detail. Ini cukup tahu aja supaya nggak terlalu bingung ya. Ana sengtiao nada yang sebelumnya kita udah pernah bahas. A. Nah, nanti next-nya kita akan bahas lebih jelas lagi. Karena ini cuman biar tahu aja. Jadi Mandarin ini ada apa aja. Oke, neutral tones ya, qingsen. Qingsen ini biasa dipakai oleh orang aksen China Utara gitu. Jadi misalnya instead of saying mama, dia jadi mama. Terus papa jadi papa. Yang ke belakang, yang Hanzi kedua itu nadanya jadi nada pertama lagi. Nah, tentu ini mungkin bagi yang belum terbiasa ya tidak apa-apa kalau di skip dulu. Nah, ini kalau Ciaolian jadikan ulangan juga jarang sih pakai materi ini. Oke, ini cukup tahu saja. Berikutnya adalah writing strokes ya, pisun. Nah, kita pernah bahas ini writing strokes sebelumnya. Kalau kita tulis Hanzi bisa sesuai dengan urutannya baik dan benar, maka itu akan mempercepat kita dalam menulis. Tentu kalau misalnya kita belajar fokusnya ke conversation, part ini kita bahasnya nanti agak belakangan, nggak apa-apa. Nah, kira-kira untuk pengetahuan bahasa dan sosialnya sampai di sini dulu. Oke, nanti kita akan masuk ke materi kelima segera ya. 再见。